Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya. Di video kali ini saya sudah ada joran tegek mikro nih, micro fishing mereknya Kozakana ini dengan panjangnya 240 cm. Saya membelinya dengan harga Rp145.000 ini teman-teman. Dan pada hari ini saya akan coba untuk mengkolonginya atau membuat ether ya. Ini teman-teman, dan bahan-bahannya yang disediakan yaitu ada cutter dan juga tang, amplas yang ukuran yang halus ya teman-teman. Terus ada solasi dan lem Alteco. Terus ada benang ini untuk mengikatnya nanti, dan juga kit kompon. Dan yang terakhir ini adalah ringnya teman-teman. Ini ringnya saya membuat sendiri menggunakan necklin ya. Ini karena jumlahnya 6, saya hanya bikin pas 6 ruas saja teman-teman. Ini seperti ini kecil-kecilnya, dan ini bahannya kawatnya seperti ini, kawat necklin teman-teman. Oke teman-teman, nggak perlu lama-lama, kita akan langsung saja mulainya dari pertama. Dan langkah pertama kita menyiapkan yaitu solasi yang warna hitam. Kita lilitkan di ruas paling bawah dulu ya teman-teman. Kita lilitkan secukupnya saja. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti seandainya kita akan membongkar kolongannya, dia tidak akan merusak warna pada aslinya, begitu ya teman-teman. Oke, setelah jadi seperti ini, kita potong bagian solasinya. Ini kan karena kepanjangan, saya akan potong setengahnya saja. Kita sesuaikan saja sesuai keinginan kita masing-masing ya teman-teman. Kalau ruas paling bawah saya sukanya ukurannya sedang saja, enggak terlalu kepanjangan dan enggak juga terlalu kependekan ya teman-teman, segini saja. Lalu kita siapkan saja ring yang tadi sudah dibikin. Saya teteskan dulu lemnya sedikit untuk menempelkan saja ya, dan kita tunggu sampai kering dahulu. Untuk selanjutnya kita siapkan saja benang hitamnya. Kalau saya sukanya mau pakai warna hitam ya teman-teman. Nanti pelisirnya itu warna atau listnya warna yang silver. Oke, kita lilitkan saja dulu benangnya. Lilitkan secara rapi ya teman-teman, seperti biasa, dan lilitannya sesuai keinginan kita masing-masing saja. Nah, setelah seperti ini kita kasih lem dulu biar merekat. Kalau sudah kering, benang yang tadi dipotong seperti ini, dipotong ya teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya baru kita sisipkan benang yang warna silver ini untuk motifnya ya. Saya akan menggunakan motif biasa saja, lilitan beberapa gulungan saja teman-teman. Dan lakukan diputar-putar seperti yang pertama ya. Kita sesuaikan saja dengan ketebalannya masing-masing. Setelah itu dipotong menggunakan cutter. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini motifnya atau listnya sudah jadi. Dan untuk yang terakhir kita pakai yang hitam lagi untuk lilitan yang paling bawah ya teman-teman. Kita lakukan seperti yang pertama ya, dililit-lilit, digulung-gulung seperti ini ya. Kalau merasa sudah cukup, kita baru ditetesin lem biar melekat lagi ya teman-teman. Kalau sudah seperti biasa, ini dirapikan benangnya yang tidak kepake ya, biar rapi. Nah, kira-kira seperti ini untuk hasil awalnya teman-teman. Jika sudah, lakukan untuk ruas yang kedua dan selanjutnya seperti tahap yang pertama ya teman-teman. Ini saya skip ya langsung.
Dan ini hasilnya yang ruas kedua seperti ini teman-teman ya. Nah, ini seluruhnya sudah saya selesaikan ya. Kurang lebih hasilnya untuk sementara seperti ini ya teman-teman. Dan untuk ujung ruas yang paling pucuk ini saya menggunakan benang warna putih, karena nanti akhirnya mau saya cat warna hijau ya teman-teman. Dan untuk tahap selanjutnya kita siapkan saja amplas yang halusnya tadi ya teman-teman, lalu digosok-gosokkan di bagian yang kurang rata atau yang masih ada brenjol-brenjolnya, digosok-gosok hingga merata seperti ini. Jika sudah, ini hasil di gosokan pertama, dan langkah selanjutnya kita siapkan lemnya teman-teman. Kita lem satu persatu dengan merata dan jangan sampai terkena ruas yang satunya atau ruas yang bawahnya ya teman-teman. Kita hati-hati saja, pelan-pelan saja, yang penting merata. Nah, seperti ini kira-kira sesudah di lem pertama ini. Kita tunggu sampai kering dahulu ya teman-teman. Setelah itu digosok lagi menggunakan amplas dengan merata lagi ya teman-teman, dan kita lakukan secara berkala, bisa 3 kali ataupun 4 kali pengeleman. Oke, nanti kita akan langsung skip saja ini, nanti kita spill hasil akhirnya seperti apa. Oke, ini teman-teman, setelah saya dicoba lem 3 kali ini seperti ini hasilnya. Dan untuk langkah berikutnya kita siapkan saja komponnya, kompon kitnya. Kita oleskan saja langsung ya secara merata. Kita oleskan secara merata, kita tunggu hingga kering terlebih dahulu ya teman-teman. Dan setelah kering, terus siapkan lap kain ataupun apa, yang penting kering ya. Dan saya ngelapnya menggunakan tisu ya, biar bersih. Dan kira-kira seperti ini setelah pengomponan ya. Hasilnya belum begitu mengkilap. Dan tahap terakhir kita melakukan pengeleman lagi nih teman-teman, supaya biar lebih mengkilap ya. Untuk hasilnya ini dia. Ini dia teman-teman untuk hasil akhir penggolongan coran tegek mikro ya. Ini seperti ini kira-kira ya. Ini sudah saya cat untuk ujung tegeknya warna hijau biar kelihatan. Jadi seperti itu ya cara pembuatan kolong tegek, mudah dan simple menurut saya gitu ya. Dan seperti ini hasilnya, lumayan mengkilap, tidak perlu mengeluarkan banyak budget ya. Dan kiranya cukup sampai di sini dulu videonya pada hari ini. Kita sama-sama belajar ya membuat kolong tegek, dan hasilnya ya memang seperti ini, lumayan rapih ya teman-teman. Oke, kita jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.